Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Midoriri di channel ini, Midoriri World. Oh Midoriri, si manis yang sakitmu tapi nyinyir lagi. Oh Midoriri, ketawa ceria tapi banyak rahasia. Di video kali ini, aku mau share tentang perjalanan aku menjadi P3K paruh waktu di Kementerian Luar Negeri. Awalnya aku itu seorang kapiten now. Jadi aku tuh awalnya PPNPN di Kementerian Luar Negeri. Gimana aku bisa masuk menjadi PPNPN atau tenaga honorer di Kementerian Luar Negeri? Tentunya aku harus mengirimkan lamaran ke Kemlu, ke Biro SDM. Itu tujuan surat yang pertama. Terus ke Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, lalu ke Direktorat Pelindungan WNI. Aku kirim lamaran pokoknya ke 3 tempat itu dengan template yang biasalah, surat lamaran, surat permohonan, terus CV, KTP, KK, selengkap-lengkapnya lah, selayaknya surat lamaran biasa gitu kan. Di tahun 2019 akhirnya aku diterima masuk menjadi PPNPN, pegawai pemerintah non pegawai negeri di Direktorat Pelindungan WNI atau DIP-PWNI di tahun 2025 ini. Aku resmi menjadi P3K paruh waktu. Jadi mungkin keberuntungan juga ya, aku diterima masuk sebagai PPNPN di Kemlu. Dan aku pernah beberapa kali nyoba untuk jadi ikutan CPNS, cuman ya susah banget untuk masuk jadi CPNS di pemerintahan, dan gagalnya tuh tipis-tipis skornya. Jadi yang pesaing-pesaingku pun canggih-canggih semua, sedangkan aku tuh kayak pemerintahan apa ini, otakku nggak nyampe gitu kan. Jadi kayak astaga, kenapa soal-soal ujian CPNS itu sulit sekali dan kritis sekali gitu kan. Lalu waktu ada pembukaan P3K, aku nyoba juga tuh untuk ikutan. Nah, yang pertama sih nggak bisa ya, nggak dapet juga gitu, gagal istilahnya. Mungkin karena akunya juga nggak terlalu serius untuk mengerjakan soal waktu itu. Tapi setelah beberapa kali nyoba ujian CPNS dan P3K, di ujian yang ketiga ini, bukan ketiga sih sebenarnya, aku tuh ujian P3K tuh baru 2 kali, yang satu gagal, dan selebihnya aku tuh mencoba masuk ke CPNS. 2 kali ikutan CPNS gagal, dan akhirnya aku memutuskan untuk balik lagi jadi P3K. Nah, di 2025 itu aku ikut
P3K dan alhamdulillahnya skorku lumayan tinggi tuh, 500 sekian. Sayangnya entah kenapa aku nggak termasuk dalam P3K yang lulus P3K reguler, P3K full time gitu. Justru masuknya ke P3K paruh waktu. P3K paruh waktu adalah status yang benar-benar baru. Jadi kita tuh lama banget untuk proses ina-inunya gitu. Misalnya aja kayak masalah gaji pun itu masih kayak simpang siur gitu untuk P3K paruh waktu. Jadi kalau nggak salah P3K full time-nya itu aku ikut ujiannya di bulan Maret ya, awal-awal tahun 2025 kalau nggak salah, atau pertengahan 2025, aku lupa deh, Oktober ya, sekitar itulah pokoknya. Tapi ternyata tergeser kan, aku jadi P3K paruh waktu. Dan dari Oktober itu sampai awal Januari ini, atau Desember akhir atau awal Januari gitu, itu masih simpang siur untuk gaji, untuk kayak jaminan ketenaga kerjaannya, BPJS tenaga kerja gitu, itu masih simpang siur. Jadi kita masih dioper-oper untuk di kesekjenan atau masih tetap dengan status PPNPN dulu gitu. But akhirnya di bulan Januari kalau nggak salah, itu kita udah tanda tangan kontrak sebagai P3K paruh waktu dengan periode kontraknya itu Oktober sampai September, 1 tahun. Dan katanya akan diperpanjang, bisa aja diperpanjang kontraknya per tahun atau dinaikkan ke status P3K reguler. Dan itu masih belum tahu apakah ada pembukaan atau enggak. Tapi yang jelas sekarang aku udah jadi P3K paruh waktu, alhamdulillah, yeay. Dan mulai bertambah tanggung jawabnya karena harus bikin SKP, pokoknya laporan kinerja gitu tiap 3 bulan sekali. Terus juga harus lebih berdiplomatis, semuanya rata ASN atau aparatur sipil negara. Jadi P3K maupun PNS itu sama aja. Yang membedakan cuman tunkin tunjangan kinerja sama pensiun kalau nggak salah. Kurang lebih itu yang bisa aku share tentang P3K di Kemlu. Ya, sejauh ini sampai saat ini di pikiranku ya, selama aku bisa mengerjakan pekerjaan dengan baik dan gaji terus mengalir dengan baik, dengan lancar, well, fine-fine aja. Mungkin karena aku udah pada titik di mana ya udah terima aja, toh yang penting bisa ngelanjutin hidup gitu kan. Tapi ya tentu aja
harus ada bekal sih untuk masa depan kita gitu. Jadi walaupun statusnya P3K udah clear gitu, udah resmi, tetap harus punya pegangan di luar pekerjaan utama kita sebagai ASN. Itu sih yang paling penting. So, aku sedang di masa menikmati pekerjaan aku, menikmati kehidupan pribadiku, dan enjoy the life you had. Oke, that's all video untuk kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.